Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini aku akan berbagi cerita sedikit tentang pengalaman hari pertama aku itu melamar kerja di Jakarta Selatan, persisnya di jalan eh, apa namanya ya, tapi yang pasti dia dekat dengan rumah sakit eh, di Jakarta Selatan. Ya. Kita nggak mau sebutkan mereknya, khawatirnya menyinggung gitu ya. Nah, saat itu uh, ini dengan semangat saya pergi ke sana dan langsung mengantarkan lamaran ke meja administrasi sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh admin gitu ya, atau HRD yang mengakunya di chat gitu, chat WhatsApp. Nah, setelah si berkas lamaran sampai ke admin, mereka sampaikan ke kita untuk langsung naik ke atas lantai 2 berhadapan dengan HRD yang bernama Popiski SH ya. Kita punya rekamannya asli, data ya, suara, video. Nanti apabila ada yang keberatan dengan apa yang saya buat ini, boleh ketemu dan tuntut ke kita atau saya pribadi. Interview sifatnya mereka melakukannya dengan cepat, nggak boleh lama-lama karena ini adalah lamaran kerja bersifat bodong ya. Nah, mereka iming-imingin di saat COVID-19 ini lagi melanda, semua orang butuh kerja, semua orang mau makan ya, semua ekonomi harus stabil. Nah, banyak cara yang harus dilakukan oleh oknum ya, apapun itu, yang pasti mengalirkan uang gitu ya. Nah, singkat cerita, interview tanpa ada bertanya-tanya, mereka pastikan posisi yang aku akan jabat di sana ya, langsung diterima dengan catatan harus membayar 600.000 sebagai jaminan tanpa atau mengganti ijazah asli yang harus ditahan. Si 600.000 itu sebagai ganti ijazah asli yang harus ditahan gitu ya. 600.000 boleh dibayar langsung atau dicicil gitu. Nah, seenak kita bicara, si Popi ini mengatakan, "Bapak punya uang berapa sekarang? Mau dicicil atau mau tunai langsung?" Waduh, saya udah mulai curiga ya sebenarnya, meskipun sedikit ya. Aku nggak punya uang ya. Lalu di bawah ada BRI, saya ambil uang BRI 100.000 ya kan. Pas di BRI jumpa sama seorang perempuan Batak juga. Aku tanyakan tentang kepastian dari lamaran ini benar atau tidaknya, karena aku mulai muncul kecurigaan gitu ya. Dia bilang, aku udah pernah menjadi korban, tapi ya kembali ke abang, mau ambil atau tidak. Tapi kalau saran aku jangan. Oke, aku bersikeras pergi untuk ke sana. Cuman ada di samping dari perusahaan itu tempat aku melamar kerja, namanya perusahaan B gitu ya. Memang B, inisialnya B. Kepegawaiannya aku tanya, "Bang, jangan sembunyi-sembunyi kan?" Karena di depan sana tempat di PT Salsa Komponen Industri TBK ini dibuat pengamannya adalah seorang atau dua suku Ambon ya, untuk berjaga-jaga.
langsung sifatnya sembunyi-sembunyi aku tanyakan ke pegawai B ini tadi, bang, itu perusahaan yang di samping gimana sih? Aduh itu gak usah deh, katanya gitu ya, karena udah banyak yang ketipu, katanya gitu. Wow, nih artinya ini mendukung aku untuk mulai eh, setuju dengan kecurigaan gitu ya. Begitupun aku tetap naik ke atas nih, naik ke atas, ku pantau keadaan di tempat. Maaf, itu keadaan situasinya sepertinya sudah disetting. Ada orang yang pura-pura melamar gitu ya, meramaikan situasi di sana. Ya, begitu kebanyakan dari mereka adalah teman-teman yang jadi korban. Ya, dari Probolinggo, dari Cinere, dari tempat-tempat yang lain gitu ya. Nah, aku naik ke atas, interview lagi, gimana mas? Uangnya udah ada? Oke, dia tanya begitu si Popi. Aku kasih nih 100.000. Oke, 100.000. Lalu dia mulai mengatakan kalimat, baik, eh, dengan Anda sudah mengisi formulir, posisi Anda tidak akan tergantikan lagi karena sudah menjanji dengan 100.000. Namun kalau Anda Bapak punya uang sekarang 500.000, mau dibayarin sekarang, silahkan, atau besok datang lagi ke sini untuk membawa uang 500 itu tanpa membawa berkas ini lagi. Itu yang tidak akan menggoyangkan posisi aku melamar kerja gitu ya. Oke, nih aku udah mulai yakin ini benar-benar penipuan nih. Ini benar-benar penipuan. Shit man. Oke, strike to the point ya. Aku bilang ke dia, tapi maaf mbak, saya mulai curiga dengan lowongan kerja ini gitu. Boleh nggak saya batalkan saja gitu ya? Loh, bapak nggak boleh begitu, karena bapak sudah tanda tangani kesepakatan kita. Iya, saya tanda tangani, tapi saya punya hak untuk membatalkan ikatan atau perjanjian kerja kita ke depan gitu ya. Lalu kalau dengan lumayan alot juga kita berdebat sama si Popi dan juga orang yang akan merekrutmen satu lagi. Ada 4 soalnya di kantor itu ya. Ada 4 orang merekrutmen. Ini benar-benar kurang ajar sekali ya. 4 orang. Dia nggak tahan ya bicara-bicara dengan kita. Kalau begitu biar saya antara bapak ke manajer. Baik, saya jumpa manajer Anda. Jumpa sama manajer. Manajer ngomong. Cakap. Saya bilang ke manajernya, Pak manajer, iya benar saya tanda tanganin kesepakatan ikatan akan bekerja dengan perusahaan ini. Tapi tidak ada keabsahan dari kesepakatan ini tanpa nih materai 6.000. Waktu sampai gitu ke manajernya, namanya Adi. Entah itu samaran ya, dan orang yang sampingnya juga yang mengaku orang Palembang, kita nggak tahu pasti, tapi ini rekaman saya ada yang aslinya. Berkutat lama-lama nih, ada mereka nyerah ya, sementara ada juga teman-teman yang lain di samping yang lagi direkrut dengar kita cerita. Saya mau sampaikan adalah uang itu berhasil saya dapat yang 100.000 uang saya tadi ya, itu adalah hak saya. Kesepakatan kerja kita saya batalkan gitu ya. Teman-teman yang lain juga mohon maaf kalau saya nggak bisa bantu, karena saya harus menghormatin apa yang menjadi pekerjaan mereka, karena saya aja yang merasa tertipu, yang lain nggak tahu gitu ya. Begitupun saya juga sempat ajakin yang lain-lain supaya mengurungkan niatnya tidak mengambil itu gitu ya. Saya kasih kode-kode untuk tidak mengambil itu. Oke. Pelajarannya adalah teman-teman begini, perusahaan seperti ini
dari keterangan teman saya tadi yang saya ada cerita, mereka akan selalu berpindah-pindah, ya, dari A ke B ke C sampai mereka benar-benar nggak ketahuan kalau ada yang melaporkan, gitu ya. Jadi pihak yang berwenang akan kesulitan mencari mereka. Artinya melamar kerja di Siantar ini, di Jakarta itu, di hari pertama saya saja itu sangat luar biasa, memberi pelajaran yang sedih, seru, luar biasa. Jangan sampai teman-teman yang lain juga kena, ya. Mau bilang untuk lebih hati-hati melamar kerja di sini di Jakarta, ya. Itu banyak yang mengatasnamakan PT apapun itu yang prakteknya hanya mengambil keuntungan, ya. Kan kita datang ke sini itu untuk kerja, bukan mau mengeluarkan uang untuk kerja, gitu ya. Nah, itu aja yang bisa saya bagikan hari ini. Mudah-mudahan pelajaran aku ini nggak menjadi ada orang yang seperti aku lagi terkena. Coba di aku aja, dia ya, yang lain-lain nggak usah, biar aku yang nikmatin. Gitu. Terima kasih untuk perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dadah. Nah, jadi hari ini adalah hari pertama aku akan ikutin interview kerja di PT Salsa Komponen Indonesia Tbk. Itu letaknya di Jakarta Selatan sana. Jadi aku perlu Gojek atau apa namanya, kendaraan online gitu, kurang lebih 6 km gitu. Ini terima kasih. Oke. Gak habis-habis mau nyebrang. Kantornya itu warna hijau merah. Oke. Bagaimana? Kak, ini kira-kira kalau terjadi, apa yang menjamin saya bisa diterima dalam Apa 100.000 yang tadi? menjamin? Nanti kita ada perjanjian tertulisnya, saya jelaskan dulu ya. Di sini ada nanti pegangan Bapak atau perjanjiannya di nomor 3. Bila mana tidak dipekerjakan atau tidak ditempatkan, Bapak tenang aja, itu dananya dikembalikan 100%. Jadi kita ada perjanjian tertulisnya, semua dilakukan di atas materai nanti sama manajer kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir, bila mana pun nggak ditempatkan, nggak dipekerjakan, hari ini juga langsung dikembalikan dananya. Oh, gitu. Oke. Jadi bagaimana, siap?
Siap ya. Bisa berapa dulu, bisa semua atau bagaimana? 100.000 ya? 100 Untuk Saya jelaskan dulu ya. Ini alamat domisili tempat tinggal sekarang karena kita penempatan sesuai dengan domisili ya. Kemudian posisi yang dilamar diisi, berkas yang di bawah hari ini dicetak, kemudian nanti di belakang ada nama Bapak, kemudian tanda tangan sama tanggal hari ini. Ya, diisi ya Bapak ya. Soalnya saya dulu pernah ini komunikasi yang kayak ini. Medan mana kita boleh? Pematang Siantar. Komunikasi ya. Sama seperti yang kayak gini. Kalau kemarin saya waktu udah pembayaran udah kesini tetap aja kayak gini. Saudaranya udah berapa lama di Waktu Jakarta? kemarin Udah 3 tahun. 3 tahun. belum sekarang. Saya jelaskan dulu ya, di formulir pekerjaan ini sudah tertera nama Pak Beni, kemudian posisi yang dilamar ya. Otomatis itu sudah terdaftar di perusahaan kita ya. Kemudian di sini juga ada bukti pembayarannya. Di sini ada nomor WhatsApp yang aktif, kemudian nama dan tanda tangan di sini ya. Isi. Sudah ya. Jadi ini besok udah siap kerja, langsung diarahkan ke divisi penempatannya. Tapi sebelum saya tutup, saya jelaskan dulu ke Pak Beni. Ya, di sini Bapak sudah lulus interview di posisi bagian driver. Selamat bergabung ya Bapak ya. Di sini sudah dijamin kerja tim namanya uang sensitif. Ya, ada pegangan Bapak di sini di poin nomor 3. Bila mana tidak dipekerjakan atau tidak ditempatkan, Bapak tenang aja, itu dananya dikembalikan 100% tanpa ada pemotongan apapun. Tetapi di sini kita ada pengecualian juga di poin nomor 7. Dilarang membatalkan ataupun memundurkan sepihak karena nama dan posisi Bapak sudah terdaftar di perusahaannya. Kemudian di sini di poin nomor 8, sesuai yang saya paparkan tadi di awal, bahwa di sini Bapak masuk di perusahaan kita tanpa tes, tanpa menunggu panggilan, jadi hanya 2 tahap aja. Tahap pertama itu sudah selesai dengan saya hari ini proses interview, tinggal tahap kedua besok, itu pengesahan, tanda tangan kontrak, dan pengambilan surat penempatan wilayah kerja sama manajer kita ya. Jadi Bapak besok terakhir ke sini untuk pengesahan sama manajer kita. Besok nggak perlu lagi bawa berkas ini, tinggal bawa berkas ini aja. Misalkan pun hari ini Bapak bisa semuanya, sisanya ini, besok itu nggak perlu lagi ke sini. Jadi hari ini selesai semua tahap keduanya, pengesahan dan tanda tangan kontrak. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak bisa hari ini, saya kasih waktu sampai jam 12 siang. Tapi misalnya nggak bisa hari ini, berarti besok wajib ke sini lagi untuk pengesahan sama manajer kita dan pengambilan surat penempatan wilayah kerja. Dengan membawa uang 500.000. 500.000 ya.
Jadi ini saya tutup dulu. Kalau misalnya nanti Bapak mau baca, ya tinggal dibuka aja. Tapi besok dibawa lagi berkas ini. Berkas ini jangan sampai hilang. Ya, berkas ini kasih ke resepsionis, bilang ketemu dengan manajer kita Pak Adu. Jadi besok itu bukan ketemu saya lagi, Bapak ya. Ya, jadi gitu aja. Selamat pagi. Ditunggu kehadirannya besok ya. Kalau misalnya ada apa-apa, kontak lagi saya aja. Nomor WA saya tambahkan. Ya. Desain dulu aja Bapak ya. Kalau misalnya bisa hari ini juga langsung masuk aja sama seperti tadi ya. Maksudnya 500.000 itu? Sisanya, tapi kalau misalnya nggak bisa berarti besok. Ini tentang saya. Sudah dijelaskan perjanjiannya kan? Benar. Sudah. Udah. Itu artinya Bapak di sini sudah dijamin kerja. Apapun bentuk keraguan Bapak adalah tanggung jawab kami. Artinya seandainya memang tidak ada penempatan kerja, Bapak kan dijamin dana kembali. Perjanjian seperti itu. Oke. Tetapi dilarang membatalkan secara sepihak. Oke. Dengar. Kalau Bapak membatalkan secara sepihak, itu artinya Bapak nggak bisa. Dengar teman. Dengar. Saya membatalkan sepihak karena ini di mata hukum masih belum sah. Bentar dulu. Bentar, wait. Bapak jangan kait-kaitkan Oke, dengar dulu. Teman-teman. Oke. Bapak mempersoalkan nggak prosesnya? Saya mau batalkan pekerjaan saya saja. Kalau Nggak Bapak apa-apa. batalkan begini, Bapak ikutin proses juga. Hah? Di sini Bapak masuk melalui perusahaan, bukan jual beli di warung. Eh. Nah, Bapak ikuti prosedurnya, Maaf, bro. diajukan kan? Maaf bro. Hmm. Saya mau batalkan. Kalau kamu mau tanya, ini keabsahannya tidak ada bro. Kalau Bapak bilang nggak sah, berarti ini Bapak belum bayar, itu artinya. Apa? Dengar dulu. Keabsahannya ini tidak ada. Dengar ya, ini materialnya nggak ada bro. Ya justru itu, kalau yang namanya materi itu penutupan di kontrak kerjanya. No, bukan di no, sini. no, 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 no. Apapun yang kau bicarakan hari ini itu ada dalam rekamanku. Oke, Gini saja, maaf. di sini kita kerja. Oke. Di sini kita punya pimpinan. Iya. Keputusan di tangan pimpinan, bukan di tangan atau karyawan. Gini. Kalau Bapak misalkan mau tahu kesimpulannya, maka saya antar ke dokter. Dengar, teman-teman. Dengar, Saya dengar tidak mau ngomong panjang lebar. Dengar saya. Mau diproses nggak? Iya, saya juga nggak mau panjang Kalau mau, lebar. saya antar ke atas. Saya batalkan lamaran saya. Kalau mau, saya antar ke atas. Bro, saya mau batalkan Bapak lamaran usah saya. berapa di sini, siap atau enggak? Kalau enggak saya tinggal ini. Saya mau Karena saya batalkan punya lamaran. kerja yang lain. Saya mau batalkan lamaran saya. Kalau mau batalkan, Ah. keputusannya di manajer bukan saya. Oke, saya jumpa manajer ya. Mari. Ada Ah, di Google Map. Nama PT-nya juga beda. Aku ada Wiyata, ada apa gitu. Ya, aku salsa. Abangnya apa? salsa. Salsa. Ada Cipta Jaya. Hah? Aku ada Cipta Jaya. Ah, Terus tadi yang cewek yang satunya lagi PT Sen apa gitu. oh beda-beda nama PT-nya. Iya. Nah, gue tadi di situ ya kan nongkrong dulu emang sengaja. Gue sih belum masuk. Gue sengaja ya kan. Biar pada lihat dulu bilang, "Bayar gak?" Gue langsung ngomong gitu kan sama anak-anak. "Bayar gak?" "Bayar Bang, 100." 100. Ya, kalau bayar nggak jelas. Mama bilang kalau bayar nggak jelas, udah nggak usah. Ente bayar. Ini ada yang belum. Security sampai. Artinya warga situ, PT itu udah pernah sekali digembok di demo. Sering kali di demo. Gembok terus buka lagi, gembok dibuka lagi. Demo-demo sama kita orang yang udah ketipu. Astaga. Bisa ya online gitu ya. Enggak, saya ngerinya data saya aja ya kan. Ngerti nggak? Data kita. Iya, itu. Nah, data udah masuk kan kakak. Iya, Kakak. Ya kan? KTP. Nah, sekarang kalau kakak kan kita bisa buat apa namanya? Bikin nama SIM KTP. Nah,